Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sorry, bukan Mirror. And this is The Shadows. Udah lama kata-kata itu nggak kesebut. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala jenis malapetaka dan mara bahaya, segala jenis gangguan fisik ataupun mental yang nggak baik untuk kita semua. Amin. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tentang sejarah Wahabi dan konspirasi Yahudi, kalian wajib nonton karena itu pembahasannya sangat seru banget. Karena video masih sepi kulihat. Jadi bisa lah kira-kira dibantu untuk ditonton videonya, di like dan di komen pendapat kalian. Karena bikinnya susah. Oke guys, malam ini kita bergeser dikit dari pembahasan religi ataupun misteri dan horor. Karena malam ini kita akan kembali membahas sebuah film yang baru tayang di bioskop. Dan ya, kita udah lama nggak ngebahas dan nge-review film terbaru. Terakhir yang kita bahas itu film Panggonan Wingit 2, dan itu pun bulan Desember 2024. Udah 4 bulan aja nggak bahas film. But ya, hari ini kita akan membahas film dari Joko Anwar berjudul Pengepungan di Bukit Duri yang baru tayang di bioskop. Film ini berkisah tentang Edwin yang diperankan oleh Morgan Owe. Dia sedang mencari keponakannya yang hilang sejak dia dilahirkan. Dan permintaan mencari ponakan ini adalah permintaan dari mendiang kakaknya yang bernama Sylvie yang sudah wafat. Nah, waktu kecil kakaknya ini diperkaos dan diculik saat terjadi kerusuhan besar. Nah, katanya si ponakannya ini bersekolah di sebuah SMA yang ada di kota tempat mereka tinggal. Aku lupa di film ini disebutin nggak ya kotanya Jakarta atau enggak. Dan dari sekian banyak sekolah yang udah didatangi oleh si Edwin ini, SMA Duri adalah sekolah terakhir. Dan dia yakin kalau ponakannya pasti ada di sana. Nah, SMA Duri ini adalah SMA yang para siswanya itu berandal banget. Dibilang anak manusia agak susah, dibilang anak dajjal juga bentuknya kayak manusia gitu. Pokoknya di sana adalah tempat anak-anak terbuang. Anak-anak yang kalau orang-orang ngeliat ini nggak ada masa depan nih, di situ ditaruh. Berandal dan preman banget. Kayak bisa-bisanya ke sekolah bak pentongan gitu. Nah, masuklah Edwin ini ke sekolah itu dengan misi mencari ponakannya dengan cara menyamar sebagai guru seni. Dan di dalam sana, Edwin bermasalah dengan seorang siswa bernama Jeffrey yang diperankan oleh Omar Esteklal. Dan si Jeffrey ini adalah satu murid yang dajalnya itu luar biasa dajal gitu. Sampai suatu hari, Edwin dan beberapa orang lainnya terjebak dalam sebuah gudang karena mereka diincar oleh Jeffrey dan komplotannya yang gak takut mati, gak takut hukum, dan nekat menghabisi nyawa manusia yang mencoba menghalanginya. Review section. Satu hal yang aku tahu dari film Joko Anwar adalah tidak pernah gagal. Yang artinya kita pasti akan dapat experience nontonnya. Dari segala penjuru, dari sinematografinya, kayak proses pengambilan gambar, pergerakan kamera, sound effect-nya, musiknya, adegan-adegannya, acting-nya, ekspresi si pemain, jalan cerita, dialog, konsep-konsep yang dipakai, semuanya lah. Dan seperti film-film Joko Anwar lainnya, selalu perhatikan detail kecil dalam film ini. Seperti suara percakapan orang di belakang, poster-poster di dinding, coret-coretan di dinding, berita. Banyaklah pokoknya detail-detail penting yang itu merupakan informasi yang nggak secara langsung disebutkan gitu, paham nggak? Kayak untuk menggambarkan suasana di film itu, ketegangannya. Itu bisa kita lihat dari detail-detail yang ada di belakang. Dan itu adalah salah satu cara cerdas Joko Anwar di setiap film-filmnya. Jadi kita nonton layar itu nggak sekedar melihat adegan yang sedang terjadi, tapi kita juga bisa melihat background-background di belakangnya tuh. Suara-suaranya, semuanya itu sangat mendukung. Nah, sebenarnya dari awal filmnya mulai, aku agak sempat mikir nih, kalau misalnya film ini ditonton sama orang-orang Tionghoa, itu gimana ya menurut mereka? Karena isu-isu yang dibahas di film ini sensitif banget. Tentang perundungan terhadap satu etnis, diskriminasi sosial, segimana mereka hidup nggak tenang di negeri ini. Terancam bahaya, tidak dilindungi. Dan film ini berlatar di tahun 2027, which is 2 tahun lagi. Dan Joko Anwar sendiri bilang kenapa dia milih tahun 2027 itu supaya lebih dekat ke kita gitu. Karena kalau misalnya diambil latar tahun 2040, 2050 itu kejauhan. Mungkin nggak akan dilihat di kita. Tapi kalau di tahun yang mendekati tahun sekarang, ditambah isu-isu yang sekarang benar terjadi di Indonesia, itu merasuk banget filmnya. Dapat banget feel kengeriannya. Dan mungkin juga film ini menggambarkan kondisi Indonesia di masa depan kalau sistem pendidikan Indonesia tidak ada kemajuan. Akhlak, moral, sopan santun, dan etika anak-anak muda benar-benar hilang dan nggak bisa terselamatkan lagi. Ya kayak gitulah gambaran negeri nantinya kalau misalnya pendidikan seperti itu. Kalau misalnya generasi-generasi muda Indonesia seperti itu. Film ini punya rate 17+. Tapi untuk aku pribadi, sebaiknya film ini ditonton untuk orang yang berumur 21 tahun ke atas. Atau seenggaknya orang yang benar-benar dewasa dan matang secara pemikiran. Karena, apa ya, ada banyak bagian-bagian di film ini yang takutnya disalahartikan
sama anak-anak muda atau anak-anak SMA yang baru gede. Jadi sebaiknya tonton film ini dengan pemikiran yang benar-benar dewasa dan matang supaya nggak disalahartikan. Karena dalam film ini banyak banget kata-kata kasarnya, adegan-adegan yang mungkin bakal memicu trauma, ataupun mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sama. Ya kita kan nggak tahu nih isi pemikiran orang-orang kayak gimana. Bisa jadi dengan melihat sesuatu di layar, kita jadi takut melakukan atau justru menjadi terpicu untuk melakukan. Jadi untuk yang mau nonton, aku ingatkan ke kalian, pastikan kalian udah matang secara fisik, mental, dan pemikiran. Supaya tidak menyalahartikan film ini. Nah, perlu diingat guys, ini bukan film horor ya. Ini film drama, thriller, action. Tapi nggak bisa dibantah kalau kengeriannya, ketegangannya, teror di film ini jauh lebih menyeramkan dari film-film horor Indonesia yang digadang-gadangi terseram. Ini seremnya melebihi jin-jin atau iblis-iblis bertanduk di film horor Indonesia. Karena apa? Karena di sini iblisnya adalah manusia itu sendiri. Berbentuk, bisa megang barang, bisa ngincar kita, bisa ngejar kita. Kalau dia megang kita dapat. Dan itulah ketegangan yang disajikan di film ini. Pokoknya kalian harus ngerasain adegan intens yang bikin sesak napas di film ini. Tonton aja lah adegan apa itu. Nah, film ini punya plot twist guys di endingnya. Tapi untuk aku pribadi udah ketahuan sih twistnya itu apa. Jadi nggak kaget lagi pas di-spill. Tapi banyak juga orang yang tetap kaget ketika fakta itu di-spill. Nah, apa fakta itu? Ya silahkan tonton sendiri juga. Jadi itu review aku untuk film Pengepungan di Bukit Duri waktu nonton di bioskop kemarin. Nah, yang bikin film Joko Anwar selalu keren adalah teori film dan universe-nya. Teman-teman yang sering bergelut di dunia perfilman, khususnya film Joko Anwar, pasti tahu kan kalau beliau ini nggak sembarangan masukin adegan di filmnya, nggak sembarang nge-record gambar. Pasti ada filosofi ataupun artinya. Tak terkecuali di film Pengepungan di Bukit Duri ini. Dan netizen menyadari beberapa detail-detail itu dan muncullah beberapa teori. Apa aja itu? Yang pertama, SMA Bukit Duri. SMA Bukit Duri di film ini dikatakan terletak di bagian timur. Sementara SMA Bukit Duri yang asli itu terletak di Jakarta Selatan dan merupakan sekolah berprestasi yaitu SMA 8 Jakarta. Jadi Joko Anwar menggambarkan dua sekolah dengan nama yang sama tapi punya gambaran yang bertolak belakang, yang berbeda. Nggak tahu tujuannya apa. Tapi beberapa orang ada yang bilang mungkinkah itu semacam satir atau sindiran. Apapun maksudnya hanya Joko Anwar dan Tuhan yang tahu. Yang kedua, frekuensi radio 98,05 FM. Kalau kalian ingat, di adegan akhir film Pengepungan Bukit Duri ketika Edwin diselamatkan oleh mobil, dia melihat radio yang menyiarkan kalau berita kerusuhan semakin memanas itu ada di frekuensi 98,05 FM. Menurut kalian itu angka yang asal-asalan dipakai Joko Anwar? Sepertinya enggak. Karena menurut netizen, 98.05 artinya tahun 1998 bulan 5 atau bulan Mei, yang mana itu adalah saat kerusuhan 1998 terjadi, yaitu pada 4 Mei tahun 1998. Apakah film ini sedang menjelaskan sejarah masa lalu di Indonesia? Ya bisa aja. Tapi pastinya apakah itu? Aku nggak tahu. Yang ketiga, nama Edwin. Netizen berpendapat bahwa nama karakter Edwin mungkin didasari dari sutradara bernama Edwin juga, yang pernah menggarap film Posesif tahun 2017, seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas tahun 2021, dan Babi Buta Yang Ingin Terbang pada tahun 2008. Nah, dalam film Babi Buta Yang Ingin Terbang ini, Joko Anwar juga berperan sebagai aktor. Cerita juga sama, tentang rasisme terhadap etnis Tionghoa. Apakah film ini semacam inspirasi Joko Anwar untuk membuat film Pengepungan di Bukit Duri? Karena film Pengepungan di Bukit Duri juga tentang rasisme terhadap etnis Tionghoa. Dan Edwin juga karakter yang etnisnya Tionghoa. Dan juga kata-kata babi mungkin adalah kata terbanyak yang disebutkan dalam film ini. Karena dalam film ini, anak-anak berandal yang rusuh itu juga suka mencari korban bullyingnya dengan menyebutkan babi. Jadi kayak, babi mana nih yang mau kita tangkap? Yang keempat, Kristo adalah Mesias. Ya, balik lagi ke topik permesiahan seperti konspirasi pengabdi setan sebelumnya. Netizen juga percaya bahwa Kristo yang diperankan oleh Andy Ervian itu merupakan seorang mesias atau juru selamat. Kristo digambarkan sebagai karakter yang jago melukis atau hebat dalam seni. Nah, salah satu adegan film memperlihatkan pensil yang jatuh dan terinjak sampai patah. Dan patahan pensil ini dipakai Jeff untuk melukai seseorang di film ini. Dan adegan itu seperti menggambarkan ketika bangsa sudah menginjak-injak seni, disitulah hilangnya kemanusiaan. Dan seni juga diibaratkan sebagai Mesias atau penyelamat. Dan mungkin itulah kenapa namanya Kristo.
atau Kristus, atau Mesias, atau Sang Juru Selamat. Selain itu, dalam film ini, Kristo bilang kalau dia tuh lahir di Malaysia, dan dia punya kembaran yang udah meninggoy di umur 10 tahun, karena kecelakaan. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Nah, kita nggak dijelaskan nih, kecelakaan semacam apa yang terjadi, apakah itu kecelakaan biasa, atau justru kecelakaan itu berhubungan dengan sekte Herosase, yang ada di film Pengabdi Setan. Apakah mungkin juga, Kristo ini keturunan karakter Tony di film Pengabdi Setan, yang juga diperankan oleh Andy Ervian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tunggu dulu film Pengabdi Setan 3. Apakah ada penjelasan tentang sebuah keluarga di Malaysia yang merenggut nyawa suami dan istri, kemudian anak kembarnya meninggal satu, dan yang satunya pindah ke Indonesia? Kalau ada, berarti benar, Kristolah orangnya. Jadi pantau baik-baik ya, geng. Karena di Pengabdi Setan yang kita tahu, Tony juga belum menikah kan. Nah, tapi dalam sebuah wawancara, Joko Anwar sendiri bilang kalau dalam film Pengepungan di Bukit Duri, dia memastikan tidak akan ada Easter egg atau detail-detail petunjuk yang berhubungan dengan film-film lainnya. Dia udah bilang nggak ada. Tapi netizen tetap ngeyel dan percaya kalau itu pasti bakal ada. Nah, mungkin teman-teman yang udah nonton film ini akan bertanya, Bukit Durinya di mana? Nah, sama kayak aku dan adik aku waktu nonton film ini, kami pikir film ini tentang tentang kerusuhan. Terus pemeran utama mungkin terpojok di sebuah bukit atau di sebuah tempat terpencil di luar gedung ya. Kami pikirnya kayak gitu. Ternyata bukan. Pengepungan yang dimaksud adalah sekolah mereka, yaitu SMA Duri. Terus kenapa namanya pengepungan di Bukit Duri? Bukitnya apa gitu? Nah, kata Joko Anwar, bukit itu melambangkan sebuah lereng atau tanjakan yang cukup sulit untuk dilewati, ditambah bukitnya berduri pula. Menggambarkan betapa sulitnya situasi dalam film ini, seperti kerusuhan, bertahan hidup, dan sebagainya. Nah, gimana cara menyelesaikan masalah itu? Ya cabut dulu durinya. Apa durinya? Disitulah Joko Anwar menyerahkan kepada penonton untuk memutuskan sendiri atau menganalisa sendiri apa durinya. Emang bener-bener Om satu ini ya, suka banget bikin film yang, hobi banget bikin film yang nyuruh penontonnya mikir gitu. Ya, itu aja sih review aku tentang film Pengepungan di Bukit Duri karya Joko Anwar yang baru rilis di bioskop dan masih tayang. Parah banget sih film ini kalau misalnya nggak tembus jutaan penonton, karena memang sebagus itu. Aku yakin kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Aku dengan kesadaran penuh ngasih rate 10/10 untuk film ini, nyaris nggak ada celahnya. Setiap detik yang berjalan itu sangat berkesan. Untuk teman-teman yang belum nonton, gaslah tonton, nggak usah ragu, nggak usah mikir, kalian nggak akan nyesel. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, gimana menurut kalian untuk film ini? Coba komen pendapat kalian di bawah. So guys, itu aja review kita untuk film Pengepungan di Bukit Duri. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Oke guys, hari ini kita bergeser dikit dari pembahasan religi ataupun semuanya lah. Bisa diam nggak? Seperti suara percakapan orang kebalik. Harusnya 2008 dulu baru. Harusnya film babi ini pertama ya disebutin. Apa sih? Karena film Pengepungan ini juga tentang rasisme kepada